Sore kawan-kawan di seluruh penjuru Nusantara. Selamat sore. Terima Sore. kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita akan berkumpul di sini untuk dalam kegiatan sebuah kelulusan ya, sebuah time stamp yang baik ya, milestone yang baik dari apa yang sudah dijadikan sebuah jerih payah dari kawan-kawan. Ada sekitar 100 semua ya di sini ya, nggak apa-apa. Kita akan mulai saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan ini acara kegiatan hari ini. Saya akan mute dulu semuanya ya. Waalaikumsalam. Prof. Hikmat, saya minta waktunya Prof untuk menyampaikan pengantar pembukaan kelulusan kawan-kawan yang sedang berbahagia nih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang bagi rekan-rekan yang ada di wilayah timur dan tengah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan bagi yang berpuasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang saya hormati, saya mengucapkan selamat atas achievement atau pencapaian dari level advance saat ini. Dan mudah-mudahan bisa terus ke advance 2. Tapi kalau memang ada kesibukan atau misalnya ada pertimbangan yang lain, silakan saja untuk mengatur di jadwal berikutnya. Jadi memang setiap kenaikan level ini hampir sekarang ini tidak 100% bisa ikut karena berbagai macam alasan, ada karena kesibukan, ada karena hal yang lain. Namun juga yang pasti bahwa rekan-rekan setelah menyelesaikan tugas di advance 1 ini, saya kira ini ditempuh dengan berbagai effort, dengan berbagai upaya yang tampaknya tidak main-main, mulai daripada mengumpulkan data dengan menerbangkan drone, kemudian mengolah, kemudian menyajikannya di dalam bentuk layout peta sesuai yang diminta oleh guru utama. Nah, keberhasilan ini tentunya kalau kita lihat ini bukanlah kesuksesan daripada rekan-rekan, tapi juga sebetulnya kesuksesan ini melambangkan atas supporting dari berbagai pihak. Apakah itu keluarga, istri, anak, orang tua, kemudian koleha, dan lain sebagainya, yang merelakan waktunya bagi kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran pelatihan di advance 1 ini. Karena saya juga banyak menerima WA yang intinya mohon maaf tidak bisa menyelesaikan di advance 1 itu bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak pintar, tapi ada keterbatasan waktu, pimpinan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada yang nge-WA ke saya, mohon maaf katanya tidak bisa menyelesaikan karena tugas di lapangan pimpinan nggak memberikan izin. Nah itu. Jadi itu adalah salah satu contoh achievement yang dicapai oleh rekan-rekan ini sesungguhnya adalah resultante ataupun gabungan dari supporting orang-orang lain. Ya, jadi kebanggaan rekan-rekan juga kebanggaan mereka yang selama ini juga mensupport kita. Tentunya supporting itu insya Allah daripada mereka ini juga dengan secara ikhlas. Ini yang jangan kita ini terlalu berbangga
atas apa yang kita capai. Karena kalau saya tekankan kembali, capaian ini itu adalah sejumlah dorongan, sejumlah dukungan dari berbagai pihak, keluarga, kolega, juga mungkin pihak sekolah kami. Ya, bagaimana misalnya Om Guru Utama, Om Jo, lebih daripada kurang lebih mungkin 18 jam kalau saya hitung sehari, menemani rekan-rekan bertanya dan lain sebagainya. Ini menurut saya ini adalah totalitas yang sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu saya bersyukur rekan-rekan yang lulus di Advance 1 ini memiliki keikhlasan untuk menerima ilmunya. Saya melihat bahwa di kelas ini secara umum tidak terjadi permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dan ini juga mungkin rekan-rekan sudah memahami bagaimana kita harus fokus di dalam mempelajari suatu ilmu, karena bagaimanapun ilmu yang diberikan, ilmu yang diterima, sesungguhnya dia memiliki makna penting untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan kompetensi itu tentunya diharapkan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Apakah kehidupan kita secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lainnya. Dan satu yang menjadi pesan dari sekolah, bahwa ilmu yang diperoleh, tolong ini disebarkan dan diamalkan. Karena begini, ilmu itu berbeda dengan harta. Jadi kalau misalnya harta, rekan-rekan punya uang, didepositokan, dia akan berbunga mungkin. Tetapi kalau ilmu disimpan, pertama ilmu itu akan menjadi usang, karena ada ilmu baru lagi yang akan keluar. Jadi contohnya begini, teknologi yang rekan-rekan dapatkan, mungkin ketika masih baru, itu serasa bahwa teknologi itu menjadi surprising bagi rekan-rekan. Bisa mengoperasikan drone, kemudian dari drone bisa untuk dibikin video, dibikin gambar, dibikin mapping. Itu mungkin menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi rekan-rekan yang memahami tentang bagaimana teknologi yang dianggap baru ini akan diterima. Dan teknologi ini sesungguhnya yang dipelajari oleh rekan-rekan itu kalau misalnya di dalam pengembangan teknologi drone ini berada pada fase 4-5 levelnya itu. Fase 4 ke fase keempatnya dalam pengembangan teknologi drone. Nah, kita ini sudah mau masuk ke dalam generasi 5 dan generasi 6 di dalam pemanfaatan drone. Jadi tidak lagi single drone yang dilakukan oleh kita, tapi juga drone ini dikaitkan dengan pengembangan teknologi Internet of Things. Ini akan kita coba di dalam bulan-bulan ini, bagaimana kita memantau suatu contohnya sumber daya alam, itu dikaitkan dengan IoT, kemudian juga dengan pengembangan di dalam virtual technology. Nah, ini adalah generasi ke-5 dan ke-6 yang akan dimasuki di dalam drone. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau memang ilmu ataupun pengalaman yang diajarkan di kelas ini, tolong segera di-sharingkan. Jadi jangan disimpan, ya, karena sebetulnya ketika disimpan, teknologi baru itu akan akan melindas teknologi yang sebelumnya, ya. Jadi boleh rekan-rekan berbahagia, dan kebahagiaan itu diberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bagaimana kebahagiaan rekan-rekan sudah bisa lulus di Advance 1 ini. Ya, jadi jangan sampai mereka sudah mengorbankan waktunya dan lain sebagainya, mereka tidak mengetahui kebahagiaan yang rekan-rekan rasakan pada saat ini. Jadi membahagiakan orang dengan achievement kita secara wajar, saya kira itu menjadi salah satu amalan baik juga, ya, membahagiakan orang gitu kan. Tapi kalau orang menjadi cemberut, menjadi nggak enak, menjadi nggak nyaman, saya kira itu nggak bagus lah ya. Saya kira itu, dan yang terakhir tetap keep
semangat untuk tetap belajar. Karena yang namanya belajar itu nggak ada batas waktu, ya, nggak ada batas waktu bagaimana kita terus belajar. Dan saya juga seperti rekan-rekan sama juga lagi mengikuti ngambil diploma online, ya, untuk satu bidang yang memang di Indonesia ini sangat jarang. Ya, saya merasa kalau nyari ilmu itu tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas jabatan kita, tidak mengenal gelar akademik dan sebagainya. Yang penting kita ikhlas untuk menerima ilmunya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu akan mempermudah kita mencerna ilmu itu. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita belajar ada keangkuhan sedikit pun tuh nggak boleh, ya. Karena kalau misalnya kita angkuh, orang tidak akan kalau misalnya kita sedikit aja angkuh, oh ini mah udah bisa, lain sebagainya. Disitulah sebetulnya mulai sedikit-sedikit pintu berkahnya ilmu itu akan mulai ketutup, gitu ya. Itu aja. Jadi nikmatilah hidup ini, jalani dengan baik, jalani dengan penuh kebaikan, dengan penuh keberkahan, karena itu yang penting bagi kita. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat ke orang lain, gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, Tuhan juga memberikan jalan kemudahan bagi kita yang mungkin seringkali kita mendapatkan kemudahan itu dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh kita. Saya kira itu Om BK sambutan saya di dalam kelulusan ini. Selamat ya buat semuanya. Bagikan kebahagiaan rekan-rekan kepada orang-orang yang selama ini mendorong rekan-rekan, mensupport untuk bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, dan hasilnya adalah rekan-rekan dinyatakan bisa lulus di Advance 1 level ini. Dan kami tunggu di Advance 2 ya tentunya, dengan tugas dan tantangan yang lebih lebih menantang. Jadi kalau rekan-rekan sekarang 50%, kami akan mengurangi tugasnya pendampingan guru utama, Om Jul, itu hanya maksimal 20%. 80% itu rekan-rekan harus mandiri dalam mencari informasi, dalam memecahkan masalah. Karena ini juga latihan juga bagi kita. Yang namanya masalah itu tandanya orang hidup, dan seringkali masalah itu harus kita hadapi, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan pengalaman-pengalaman kita selama ini akan memperkuat effort kita di dalam menjalani kehidupan yang nyata. Begitu Om, terima kasih buat semuanya. Selamat sore, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Prof. Memang di balik sebuah pencapaian akan muncul sebuah tanggung jawab, dan ini harus menjadi sesuatu yang diperhatikan untuk kawan-kawan, baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan, dan juga kita saat ini sudah ada di sebuah komunitas, suatu keluarga besar Indonesia Mapping Community ya. Tolong nama ini ada di kawan-kawan. Baik, selanjutnya yang ditunggu-tunggu dari Om Guru utama kita. Sudah lepas ini dia baret Kopassusnya. Ini silakan Om Zul. Baik, terima kasih Om Basri. Om, mic-nya Om. Belum Om. Kenapa ya? Ya. Belum? Oke, siap. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau saya gini, saya menyampaikan selamat tapi sekaligus memberikan tantangan gitu ya. Jadi dari total yang lulus di basic itu, yang sampai lulus di Advance 1 itu cuma sekitar 55% gitu ya. Jadi Anda ini sekarang ukurannya manajer lah, kalau ukuran saya gitu. Dan nanti kalau mau jadi direktur mapping itu saya tunggu Anda di kelas Advance 2.
Tapi pikir-pikir dulu lah gitu ya. Karena saya semakin ke atas semakin galak soalnya. Jadi tadi itu ada sekitar 4-5 orang yang telat ngumpul tugas lewat 5 detik udah saya nggak terima. Ya. Kalau saya soal waktu saya sangat konsisten sekali. Jadi mau alasan internet lah, mau di kampung lah, itu nggak saya terima sama sekali. Kalau tahu internet loadingnya lambat, kenapa kumpulnya mepet waktu kan gitu kan? Tapi biasalah, orang intinya kalau banyak alasan berarti itu ciri orang tidak maju, itu saja. Kalau orang mau maju jangan banyak alasan. Jadi selamat buat kawan-kawan semua. Petanya bagus-bagus. Kita sudah buatkan album peta. Jadi kawan-kawan kerja peta, kami menyiapkan album sekian ratus lembar itu harus kami buatkan buat kawan-kawan dan semua sertifikat. Saya sampaikan selamat. Nanti agak malam kami akan posting form registrasi untuk Advance 2. Advance 2 akan dimulai hari Minggu, gitu ya. Jadi kelas Advance 2 akan dimulai, ini hari, benar. Ini akan dimulai Sabtu, ini Kamis ya. Akan dimulai hari Sabtu. Kawan-kawan pikir baik-baik lah kalau mau lanjut, karena semakin ke atas semakin berat gitu. Dan sudah bimbingan kami tinggal 20%. Selanjutnya Anda harus menulis, harus presentasi, harus mempertanggungjawabkan apa semua yang dibuat. Tapi kalau lulus di atas hebat lah. Untuk memotivasi semua, di Advance 1 itu angkatan pertama ada anak SMA kelas 2 yang sudah lulus dari Bali. Saya ulangi, ada anak SMA kelas 2 yang sudah lulus dari Bali. Pertanyaannya sederhana, kalau anak SMA lulus masa iya, yang sarjana S2 nggak bisa gitu ya. Tapi ya masing-masing punya jiwa petarung. Saya dijuluki Kopassus, saya nggak ada main-mainnya gitu. Jadi serius belajar, kita dampingi, nggak serius kita keluarkan dari grup, segampang itu saja. Jadi saya sampaikan selamat buat semua. Kalau tadi Prof. Hikmat yang lain-lain biasanya minta-minta maaf. Kalau saya dalam mengajar itu saya tidak akan pernah minta maaf. Bagi saya melakukan hal baik. Kalau ada yang tersinggung ya silahkan saja gitu. Gitu ya. Sekali lagi selamat, saya akan mulai posting semua sertifikat. Tapi pesan saya gini, bantu kami publikasikan kegiatan ini di media sosial yang Anda miliki, di grup yang Anda miliki. Tapi ingat, dengan bahasa yang santun dan tetap humble. Hindari bahasa-bahasa yang sombong gitu ya. Saya agak anti orang sombong kalau di media sosial gitu. Jadi silakan publikasi di berbagai media sosial yang dimiliki, bantu kami publikasi supaya banyak yang tertarik untuk ikut belajar bersama kita, tapi dengan bahasa yang humble. Bahasa yang rendah, bahasa yang humble supaya jangan ada sama sekali terkesan sombong dengan prestasi yang apa kita raih. Gitu ya. Sekali lagi selamat. Saya tunggu yang mau jadi jenderal di Advance 2. Tapi kalau mentalnya cuma perwira menengah, Anda stop di sini. Tapi kalau mau jadi jenderal, saya tunggu di Advance 2. Terima kasih Om Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Jenderal. Oke. Kesempatan pertama saya akan tentunya harus mempersilahkan ketua kelas kita masing-masing ya. Om Noval, silakan Om Noval. Halo Om Noval. Ya, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya angkatan 7 dan 8, alhamdulillah kita telah selesai untuk sukses lulus untuk kelas Advance 1. Selanjutnya tentu ilmu yang didapat akankah lebih berkah ketika kita sharing ke rekan-rekan yang lain, sukses selanjutnya yang lain itu. Jadi ilmu di basic, ilmu di advance. Pesan saya yang pertama ya tadi bisa sharing ke rekan-rekan yang lain, di komunitas-komunitas ataupun grup-grup kita sendiri. Jadi ilmu yang didapat bisa lebih berkah. Kemudian yang kedua, tentu
akankah lebih baik kalau misalkan kita nanti bisa bersama-sama untuk menuju ke Advance 2 sehingga ilmu kita bisa lebih tambah lagi begitu. Kita jadi belajar terus supaya bisa juga bermanfaat bagi manusia yang lain seperti itu. Jadi tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Terima kasih, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Om Bahrun, Om Anton, Om Zul, dan tentunya Prof. Hikmat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Om Reski. Om Reski, sudah aman? Sudah, Pak. Masih gempa? Sudah enggak, Pak. Tidak ada masalah kan? Aman ya? Ya, alhamdulillah aman, Pak. Oke. Silakan Om. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan siang bagi kawan-kawan yang masih di wilayah Indonesia bagian Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Hikmat, Pak Bahrun, Pak Zulfikar, terus Pak Anton sebagai pembina kelas dan guru. Kemudian saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini dan yang sudah lulus. Akhirnya setelah hampir sebulan kita ikuti kelas mapping ini, kita bisa sama-sama lulus sampai kelas Advance 1 ini. Semoga ke depannya kita bisa lulus sama-sama lagi di kelas Advance 2 dan bisa mempertahankan semangat kita kayak gitu. Nah, dan jangan lupa juga dengan apa yang disampaikan tadi sebelumnya oleh Prof. Hikmat, pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Zulfikar juga harus kita ingat juga gitu. Stay humble itu sih. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali. Artinya ada satu kegembiraan, tapi ada juga tadi saya sampaikan ada satu amanah yang diletakkan di pundak kawan-kawan semua. Kita ini sedang memperjuangkan apa yang disebut bagaimana kita bisa memberikan akses ke semua orang, ke semua siapapun juga tentang apa yang namanya pemetaan udara. Karena Indonesia masih membutuhkan sekali. Ini ada di tangan kawan-kawan, ini ada di pundak kawan-kawan, dan lebih lagi ini ada di hati kawan-kawan. Silahkan mau berbagi atau tidak, saya berharap kita di sini ikhlas memberi, ikhlas menerima, amalkan, sebarkan. Oke? Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk 3 orang pertama yang mau memberikan komentar atau memberikan selamat. Silakan. Bisa dinyalakan Om mic-nya dan bicara. Silakan. Nyalakan aja mic-nya, bisa kok. Nggak ada? Nggak ada yang bicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mak? Makasih untuk waktunya. Ya, Om Bahrun, Siap. Om Jul, Om Hikmat ya. Mungkin Om Anton juga kalau yang itu lagi berhalangan ya? Ya, sedang ada kegiatan Om Anton. Betul. Iya ini ke Om Jul Fikar. Mau tanya Om. Siap. Itu Siap. untuk yang Advance 2, kemungkinan foto udaranya dari yang Advance level 1 apa baru lagi? Ambil lagi? Foto udaranya Benar. dari yang... Pakai data Advance level 1. Oh, nggak apa-apa itu ya?
Iya. Oke, Om. Pakai iya, memang pakai itu, bukan nggak apa-apa, memang wajib pakai itu. Oh, iya, iya. Ya kirain baru lagi, ambil lagi. Enggak ya, pakai yang level 1 ya? Yang advance level 1, Om ya? Enggak. Oke, oke. Ya. Makasih, Om. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Iya, Om. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Ada lagi? 2 lagi? Siap. Ayo. Om. Inisiatif, Om. Silakan. Saya juga berharap ya, kita sudah menyediakan ruang publik, artinya ada sebuah akun Facebook di Skygrapher Mapping itu bisa dimanfaatkan, artinya tetap dengan tata cara yang humble, memberikan semangat, merangkul atau hal-hal yang sifatnya merendahkan hati kita ya. Sehingga apa yang kita inginkan ini baru pertama, kita baru 1.400 lebih, kita berharap bisa 2.000, 5.000, bahkan 10.000. Ya, silakan. Siapa nih? Yusmalinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Pak Guru saya, Pak Zulfikar. Sahabat saya juga nih kebetulan beliau. Terus juga sama Prof. Hikmat. Banyak yang kami dapatkan di sini ya, terutama saya yang tadinya ya mungkin cara belajar online ini memang mungkin dengan masa pandemi ini suatu yang baru untuk kita, yang tadinya kita biasa belajar langsung, mendengarkan, terus kita praktek, sering bertanya, interaksi langsung. Nah, sekarang semua serba online dan kita belajar, terus kalaupun bingung nanti kita cari informasi, kita buka lagi videonya. Jadi merupakan cara yang baru gitu. Terus memang untuk saya yang hampir 50 tahun ini merupakan banyak sih kendalanya sebetulnya, tapi karena yang tadi Prof. Hikmat bilang, ini memang hasil kerja sama, hasil support banyak teman, banyak saudara, suami, keluarga, dan semuanya lah ikut berperan dalam keberhasilan ini. Jadi kayak kami di kantor, pakai drone-nya berulang-ulang, kita coba lagi, pakai lagi, nggak bisa terbang, akhirnya alhamdulillah bisa terbang juga, walaupun ya agak terlambat lah, kami datanya sudah sampai 3 hari baru selesai. Jadi memang banyak kendala, tapi insya Allah mungkin nanti kita bicarakan lagi apa ke depan kita ikut lagi nih, karena ini sangat menantang sih, karena saya pikir kemarin saya ikut juga webinarnya Prof. Hikmat, jadi memang dengan drone ini kita bisa nanti ngitung tumbuh tanaman, terus kita juga kayak sekarang kita kan dalam masa pandemi ini banyak sekali ya, tadi saya juga ikut webinar pembangunan rendah karbon. Jadi di situ banyak sekali yang bisa kita pakai ilmu kita yang kita pelajari saat ini gitu. Jadi mungkin ya semoga nanti kita terutama ibu-ibu nih, walaupun banyak kendala ya di samping ngurus keluarga, kita berusaha juga untuk bisa belajar lagi. Ya moga-moga kami ya bisa ikutlah Advance 2, tapi mungkin ya tadi Pak Tomley bertanya kan apa saja datanya. Saya sebetulnya agak ragu-ragu juga ikut apa lebih berat, apa gimana. Tapi ya menantang juga karena saya lihat dari Prof. Hikmat kemarin memaparkan, saya pengen tahu sih sebetulnya bagaimana nanti ngitung karbonnya dan sebagainya gitu. Jadi banyak lagi yang pengen saya tahu pakai ini gitu. Mungkin itu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga ilmu kita implementasikan dan kita bisa berbagi dan kita ikhlas menjalankan, walaupun memang kata Prof tadi belajar ini memang sulit ya Prof ya, perlu belajar dan baca lagi, ulang lagi, apalagi kalau umur 50 kan memang sudah kadang-kadang daya ingat, terus ini sudah banyak berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Linda. Mbak Harun, saya protes Bu nih. Linda ini dulu kawan kami dulu sama-sama ngitung-ngitung karbon. Jadi Bu Linda perwakilan dari Sumatera Barat ya. Saya dari Papua. Jadi kami susun dokumen REDD hitung-hitung karbon itu Mbak Harun. Iya. Selamat. Tapi saya protes nih Bu Linda. Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Bu. Iya Pak. Saya Salam buat Pak Yos buat ya. Pak Jos ya Bu. Ya, angkatan 25 Pak Hikmat angkatan 27 ya? Iya, saya buat Pak Jos, Bu. Ingat. Saya 26 Pak Hikmat. Iya, Bu, ya. Baik.
Ya, Bu Linda, saya protes, Bu. Jangan pakai umur, Bu. Sensitif nih saya nanti. Sama Bu, saya juga ini kan lagi belajar juga. Ya, Karena saya lagi ngambil diploma di Inggris Bu, untuk masalah healing forest. Dengan metode online juga sama. Ini cuman karena dia lebih ke akademik, saya ngambil di salah satu university di Inggris. Ini jadi saya dikasih modul caranya tuh, kasih modul, terus saya harus menjawab pertanyaan itu, satu modul itu kira-kira 20 pertanyaan. Dan satu pertanyaan itu bisa dijawab dengan minimal 20 sampai 30 buku sama jurnal internasional itu. Jadi ini kayak bikin disertasi ulang ini. Ininya itu. Tapi saya menikmati aja. Jadi menikmati karena yang namanya posisi sebagai student, Bu, yang nggak ada yang enak. Ya, nggak ada yang enak jadi pelajar. Jadi saya sama, Bu. Itu kan gitu. Iya. Jadi memang hidup kita ini harus, kalau saya sih selalu ngebalancing. Jadi saya udah lama nggak jadi student. Ketika ada tawaran untuk ikut belajar tentang healing forest, saya mempelajari masalah itu, gitu kan. Cuma babak belur juga, Bu, kalau kita nggak baca, karena sistemnya kan online ya. Kayak kemarin saya baru tahu ternyata ada fungsi daripada bunga. Kalau kita lihat satu jenis bunga dengan karakteristik warna yang tertentu, itu dia bisa menurunkan penyakit Alzheimer. Gitu. Nah ini yang lagi saya pelajari itu. Karena yang guru-gurunya itu kan dari berbagai negara, yang ada yang ahli nature therapy, macam-macam gitu ya. Sama Bu, saya juga lagi disiksa. Tapi kita nikmati aja, gitu kan. Jadi kadang-kadang setiap, artinya hidup ini kan, manusia ini kayak dua sisi mata uang. Suatu waktu dia pembelajar, karena kita ini memang makhluk pembelajar manusia itu. Jadi mohon maaf kan, kita jangankan misalnya belajar sekolahan, belajar jalan aja Bu, belajar jalan, belajar bicara, itu ada gurunya kan, orang tua kita. Itu adalah manusia, karena manusia itu takdirkan sebagai makhluk pembelajar. Beda misalnya dengan makhluk hidup yang lain, kayak kambing, keluar berojol dari induknya langsung bisa jalan tuh, nggak ada yang nyuruh dia belajar. Coba. Sorry, Prof. Ya. Itu, karena memang dia insting, bukan misalnya thinking. Nah, cuman dari sisi yang lain, sama seperti hanya kita punya harta. Jadi ada hak-hak orang lain itu yang ada di kita. Untuk misalnya men-sharingkan gitu ya, men-sharingkan ilmunya. Tadi pagi saya dengan Om Jo, Om Bahrun, dan Om Anton sudah buka kelas angkatan kedua untuk level basic. Jadi ada yang alumni angkatan 2 dan 3, dia kolaborasi di Palu membuka online course. Jadi itu untuk untuk ijazah sertifikatnya dibantu juga dari kita. Nah, dia malah lebih jago nih. Kita di IMI di kelas IMC ini membernya kan WNI. Yang di teman yang alumni satu itu udah nyampe ke Malaysia, Bu, pesertanya. Itu yang ikutan ada yang 6 orang tuh yang dari Malaysia yang angkatan 1 kemarin. Nah, saya sih senang aja. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti kalau misalnya mau men-sharingkan knowledge-nya, ilmunya dan sebagainya, silakan aja, nanti kita bisa bantu, baik itu materi maupun juga yang lain. Ada juga tadi salah satu universitas yang angkatan 3 nih, udah dia lulus, dia mau bikin di universitasnya itu adalah masalah drone mapping ini menjadi salah satu kompetensi mahasiswa. Ya kita bantu juga, karena itu juga penting. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang masih mahasiswa, ketika lulus ngelamar kerja, lampirin aja tuh yang dari PMC itu. Minimal orang tahu bahwa kita ini punya kompetensi. Ini yang mungkin ada rekan-rekan di sini juga yang di universitas gitu ya. Silakan kembangkan ini menjadi salah satu kompetensi bagi mahasiswa. Gitu ya. Entah nanti kalau ya bisa jadi misalnya kami membackup dari sisi materi, dari sisi perancangan kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi silakan aja.
Kalau misalnya perlu supporting dari kami, silakan. Intinya kita, yang penting ilmu ini nggak hilang gitu loh. Ya, ilmu ini nggak hilang karena saya yakin apa yang dipelajari oleh rekan-rekan itu tahun depan itu akan kelindes dengan ilmu baru. Gitu. Jadi yang sekarang kita masih pakai kamera yang kamera True Color, ya True Color tuh RGB cuma tiga warna kan, red, green, blue. Ini tahun depan akan jauh lebih murah yang namanya kamera multispektral dan penggunaannya akan lebih luas. Jadi jangankan misalnya untuk untuk yang sampai saat ini kan kita belum mampu melakukan identifikasi terhadap yang lebih detail misalnya. Kan? Dengan multispektral itu jauh akan lebih detail. Gabungan spektral, terma, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi mumpung ini masih masih hangat, silakanlah kalau misalnya ada yang perlu dibantu. Kalau misalnya belum belum pede gitu ya untuk menyebarkan itunya, kita bantu kok gitu ya. Misalnya rekan-rekan mengorganizing nanti kan bisa menjadi tutor untuk kelas-kelas basic di berbagai tempat gitu. Karena kami ini sebetulnya bukan tidak sanggup untuk memperluas kelas. Cuma yang jadi permasalahan sih, kita berikan juga kesempatan ke rekan-rekan yang ikut pelatihan itu untuk men-speed up-nya, menyebarkan knowledge-nya itu. Gitu. Karena kami memiliki prinsip kita ini harus seperti dua sisi dari koin mata uang. Satu pembelajar, satu juga kita harus menjadi pengajar sesungguhnya. Ya kan? Bapak Ibu juga yang sudah punya anak kan disadari atau enggak kan sudah menjadi guru bagi anak-anaknya kan. Mulai belajar jalan, belajar berbicara dan sebagainya. Cuma masalahnya itu adalah masalah mempelajari tentang teknik kehidupan. Nah sekarang tinggal lagi ganti kontennya aja, Bu ya. Pak, tinggal jadi kontennya ya selesai juga sih sebetulnya. Jadi dijalanin aja, gitu kan. Insya Allah kita seimbang kok, gitu ya. Insya Allah kita seimbang apapun yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang terlalu banyak numpuk ilmu itu nggak sehat juga Bu, Pak ya. Itu nggak sehat. Nggak sehatnya kenapa? Kita jadi kalau misalnya itu wah udah ketimpa lagi dengan ilmu baru. Apalagi perkembangan sekarang udah luar biasa. Iya. Saya kebetulan sekarang lagi intens tentang masalah influence of forest to human health. Saya lihat teman-teman di luar itu udah gila-gilaan benar. Jadi dia bagaimana menjadikan hutan itu benar-benar kayak poliklinik benar gitu. Gitu kan. Ilmu ini sudah berkembang sekali. Makanya ketika saya ada tawaran untuk belajar, saya belajar gitu kan. Nah itu menarik sekali, gitu ya. Karena mereka itu tidak terlalu banyak memikirkan. Kita kan nanya kalau menjalankan sesuatu itu, ini pustakanya dari mana? Padahal kita tahu, yang namanya Archimedes itu bikin hukum tuh nggak ada pustakanya, tapi logikanya benar, gitu kan. Nah kalau di kita itu kalau ada teknologi baru, orang sering ngumpetin. Saya pernah Bu, bukan pernah, banyak beberapa kali saya ketemu dengan para instansi UPT, UPTD di beberapa daerah. Drone dia sudah beli 2-3 tahun yang lalu. Tapi ketika ditanya mana drone-nya, itu masih dibungkus plastik. Gitu loh. Saya nggak habis pikir ya, gitu kan. Saya pernah dulu, ada kepala UPT tuh di kehutanan. Jadi waktu itu kan dia merancang gini-gini. Saya bilang, udahlah pakai yang sederhana aja. Dia nggak mau. Dia mau beli yang canggih, tapi dia nggak bisa pakai. Kemarin kita juga sempat melakukan pelatihan untuk vertical take off landing. Gitu. Jadi dia malah pakai yang teman saya tuh untuk prakteknya. Padahal dia punya. Pas ditanya kenapa? Ini Pak katanya beli dari APBN hampir 1,2 M. Waduh, dia bilang. Mestinya kan itu dipakai gitu ya. Gitu kan? Jadi itu contoh daripada knowledge and teknologi yang nggak diimplementasikan itu jadi apa? Jadi nggak berharga. Gitu kan? Sekarang mungkin kita masih mengenal yang namanya drone itu
pakai multirotor. Nah, rekan-rekan kita ini ada yang sudah masuk ke vertical take off landing. Nah ini, teman saya yang satu lagi, dia udah meninggalkan vertical take off landing. Pakai apa coba? VTOL dengan sistem hibrid. Jadi dia naik pakai itu, kemudian dia jalan pakai gasolin. Ya, multi engine. Nah, pakai hibrid tuh, pakai engine. Itu dia bisa terbang 5-6 jam. Coba bayangin tuh. Kalau Ibu Jasmalinda di mana di Sumatera Barat selesai itu pemetaan satu pulau itu dalam waktu setengah jam, Bu. Saya pernah tuh di Pulau Tugat tuh sama Pak siapa tuh? Fuad. 425 hektar itu cuma 2 jam, Bu. Ya tambah istirahat 4 jam lah itu kan. Nah itu pakai drone biasa gitu. Nah, jadi artinya teknologi ini tolong dijadikan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan nilai tambah dan mempermudah pekerjaan. Jadi salah satunya nggak dicapai, tinggalkan teknologi itu. Ya. Jadi bagaimana drone akan dimanfaatkan untuk pengolahan sumber daya alam lingkungan? Drone-nya sendiri nggak pernah dibuka, Bu. Ya nggak? Iya. Nah, kalau misalnya sekarang dengan komunitas kita ini kan tahu nih, kalau misalnya di Indramayu ada Om Wawan, ada masalah apa-apa kan tahu reparasinya di mana. Jadi ngebangun komunitas itu membangun keberanian kita untuk menggunakan teknologi. Kalau sendiri sama, Bu, saya juga dulu waktu pertama main drone kan, cuma karena gabung dengan komunitas, kalem aja, gitu kan. Ada yang ngasih tahu ini caranya gimana, itu pentingnya komunitas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, memang sih yang jadi masalah itu kita ini seringkali berbuat kebaikan itu sering ragu. Jadi kebaikan itu akan terlaksana kalau kita itu berani, itu kan, berani. Jadi berani untuk mencoba, gitu ya. Apalagi yang namanya drone ya Bu, asal free flight-nya bener aja, centang-centang kiri kanan tuh udah selesai tuh. Dia terbang sendiri untuk mapping, gitu kan. Kalau saya sih susahan bikin video daripada bikin mapping. Gitu. saya itu kan rekan-rekan yang droner yang main di fotografi itu, saya terus terang tuh Om, karena view saya tentang artistik spasialnya kurang bagus ya Om, jadi nggak begitu menarik gitu loh. Beda dengan Om yang main jadi jadi droner untuk ngambil foto, ngambil video ya Om ya. Gitu. Saya nggak nerbangin drone. Iya makanya gitu kan, makanya pengetahuan di pelatihan ini mengintegrasikan dua hal tersebut. Jadi rekan-rekan yang biasa main untuk videografi dengan misalnya foto, itu kan jadi nama kompetensinya, gitu kan. Ada untuk mappingnya gitu lah. Saya kira itu. Ada satu lagi mungkin akan bertanya nih dari Om Zul. Silakan Om Zul. Ya, silakan. Ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan. Dari mana Om? Saya Sulfadli dari alamatnya sih Makassar, tapi sementara lagi di Papua Barat. Oke. Ya, ini mungkin kelanjutan dari pertanyaan pertama tadi. Karena kita kan rencananya akan menggunakan hasil terbang dari yang basic pertama tadi. Nah, cuman tadi terus terang waktu terbang kemarin itu kan saya pakai drone-nya Om Sul di Papua Mapping Center. Terus pada saat pengolahan kemarin di Sulawesi Ekspansi itu ternyata saya lihat untuk AOI-nya itu lahannya kan terlalu sempit itu. Nah, sedangkan pada saat saya mencoba terbang kembali menggunakan pinjaman drone dari kantor, ternyata di situ kena red zone area, jadi ketinggian dibatasi hanya di 60 meter. Sedangkan pada saat pengolahan ini kemungkinan di level selanjutnya mungkin saya hanya berpikir ini
akan ada kesusahan untuk mengolah itu karena lahannya terlalu sempit dari AOI-nya dengan lahan yang diambil karena terlalu sempit. Jadi apakah mungkin kedepannya masih bisa, yang pertama saya masih bisa menggunakan data baru, walaupun nanti ada peminjaman drone lagi ke unsur mungkin. Dan yang kedua, apakah memang untuk pengolahan data yang di kelas selanjutnya itu masih berhubungan dengan ilmu yang kami telah dapatkan di basic dan advanced. Gini Om, saya langsung jawab saja. Bisa dengar suara saya Om Bahrun ya? Ginilah. Kalau niat belajar itu, jangan meminta bocoran, maju dulu gitu. Jangan khawatir duluan gitu. Belum ada instruksi kelas gitu kan. Nanti soal gimana di Advance 2 ya tunggu perintah dulu. Jangan cari bocoran dulu, daftar dulu. Kalau berani maju, kalau nggak berani mundur gitu. Nanti musuh-musuhnya nanti baru dikasih tahu, musuhnya belum ada nih Pak. Iya, nanti soal gimana apa dibuat di sana nunggu instruksi saja. Betul. Soal susahnya pasti susah. Terbukti bahwa yang lulus sampai hari ini di Advance 2 itu belum sampai 200 orang dari total 1.417 gitu. Gitu. Jadi kalau soal mau tunggu bocoran nantilah. Daftar dulu, ikut dulu baru tahu. Kan gitu. Berani gitu, dulu, ya berani dulu Om baru nanya, jangan nanya dulu baru berani ya repot nanti kita. mohon maaf ini saya kan berinisiatif bertanya karena ini berhubungan dengan izin terbang ketinggian terbang juga. Jadi saya berinisiatif bertanya seperti itu karena drone yang digunakan oleh Om Sul mungkin sejauh ini yang bisa saya pakai untuk harus pulang di daerah itu. Pokoknya nunggu instruksi saja. Kita nggak kasih bocoran lah. Siap, Om. Ya. Oke, Om Surya. Siapa lagi? Ayo Pak, tanya Pak. Ya, Om Muhammad. Ya, ini begini Pak. Nama saya Muhammad Samania Samantursi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Om. Kami di instansi Dinas Lingkungan Hidup itu sebagaimana kewenangan provinsi sekarang menerbitkan izinnya itu smelter sama tersus. Otomatis kalau tersus Pak, kami kan belum punya pengalaman untuk menerbangkan drone di daerah seperti itu. Tersus itu kan kelihatannya banyak angin Pak. Anginnya kencang-kencang. Iya, betul. Nah, jadi kami minta mungkin nasihatnya untuk di daerah seperti itu untuk menerbangkan drone. Apa nasihatnya Pak? Pengalaman-pengalamannya mungkin. Terima kasih Pak Zulfikar. Gini, nasihatnya itu begini nih. Nasihat pertama, kalau nonton video tutorial lengkap cara menerbangkan drone yang kami buat, itu di situ sebenarnya nasihatnya sudah komplit tuh. Di situ kami jelaskan nih, kalau speed drone sudah di bawah 6 meter per detik, itu berarti angin terlalu kencang dan cancel misi. Gitu ya. Tapi kalau di atas 6 meter per detik, itu masih aman. Makanya kalau terbang, ada telemetri drone di sebelah kanan itu dihidupkan, dilihat, oh kecepatan drone berapa, jaraknya berapa, biar kita bisa melihatnya. Kalau saya jujur, angin itu, saya pribadi ya, angin itu tidak pernah jadi kendala buat saya. Saya pakai drone apa saja, angin tidak pernah jadi kendala. Saya pernah di NTT, perbatasan NTT Australia itu, sampai kecepatan drone cuma 2 meter per detik saja, saya masih mapping. Itu cuma masalah nyali saja sebenarnya. Tidak ada ceritanya, drone di atas itu terbolak-balik angin, itu tidak ada cerita. Kecuali angin mungkin tornado mungkin ya. Tapi butuh nyali saja. Kadang-kadang di tambang, pengalaman saya di Bengkulu Pak ya, tambang itu karena di bawah saja anginnya kencang. Di atas 300-200 meter itu nggak ada angin itu. Kenapa angin kencang di tambang? Karena sudah tidak ada pohon lagi yang menghalangi angin itu. Jadi kesannya kok kayak berhembus ke kita langsung gitu. Padahal kalau di atas itu anginnya menurut saya tidak.
Tapi boleh dicoba lah. Tapi kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman, angin tidak pernah jadi kendala. Yang kendala kita adalah nyali kita gitu. Kadang kita hembusan angin di kuping kita, nyali kita mulai ciut tuh. Saya di NTT, di Kupang itu sampai pohon lontar itu sudah begini-begini saja saya masih terbangkan drone gitu. Gitu Pak. Jadi selain pahami ilmu teknisnya, kadang-kadang satu yang penting adalah ilmu ikhlas gitu tuh. Kalau saya selalu ketika drone saya terbang, mental saya adalah ya dia harus sukses, tapi toh kalau dia kecelakaan, saya sudah siap untuk ganti baru kalau saya. Dan alhamdulillah 5 tahun drone saya nggak pernah jatuh pemetaan itu. Mungkin karena ilmu ikhlas gitu ya. Saya keliling Indonesia melatih orang dengan drone saya. Itu kalau 50 orang ya semua 50 orang itu flight dengan drone saya tuh. Wajib flight. Dan alhamdulillah tidak pernah ada kecelakaan. Ribuan orang sudah kita ajar keliling Indonesia, tidak pernah ada satu kali pun drone saya namanya kecelakaan, mau angin kencang apa, gak ada. Gitu. Jadi dimulai dari itu, mental saja sebenarnya. Nah, saya pesan ke semua kawan-kawan, pengalaman itu akan dibentuk dari jam terbang. Jadi kalau jam terbang masih kurang, flight terus saja, biar pengalaman kita bertambah. Daerah yang berbukit dites, hutan dites, bahkan saya ekstrim hujan pun saya tes gitu. Karena saya butuh pengalaman. Di tambang saya sudah, di pantai sudah, mangrove semua sudah, sawit sudah, praktis tidak ada. Di lereng Merapi, tempatnya Mbak Marijan itu sudah saya mapping juga semua. Di Papua, di ketinggian 3.200 meter MDPL, saya sudah mapping juga di sana. Jadi baik pengalaman gitu ya. Saran saya gitu Om, jadi kalau punya drone, ada kantor, minta izin dipakai terus untuk memiliki pengalaman. Jangan ini. Siap. Gitu. Siap. Terima kasih. Gitu Om. Yap. Izin Om. Yap. Izin bertanya Om. Silakan. Ya, terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih kepada Om Hikmat, Om Zulfikar, Om Bahrun, Om Anton, dan rekan-rekan Angkatan 7 dan 8. Ini Om, mau bertanya, ini masalah sertifikat. Siap. Karena teman banyak yang akan menggunakan sertifikat, mungkin untuk melamar pekerjaan atau apa. Gimana cara untuk mengambil sertifikat aslinya Om? Soalnya kan kalau mendaftar di perusahaan kadang diminta sertifikat aslinya. Nah, mungkin itu Om, terima kasih sebelumnya. Ya. Sertifikat itu sebenarnya tinggal Om print saja. Kan ada depan belakang kan. Cari kertas. Itu kita sudah uji coba Om. Cari kertas yang bagus Om print jadi persis. Coba saja di print Om. Jadi bagus. Ya, terima kasih Om. Siap. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Masih ada Om, masih ada tuh. Oh iya, Om Jesse. Audionya Om. Audionya tidak terdengar. Mungkin langsung dari laptop saja, jangan pakai earphone ya Om. Dicoba. Belum ada. Nah ya, oke. Jadi ya Om Bahrun. Ya, silakan. Ya, ini sebelumnya minta terima kasih banyak ya, selamat sore ya untuk kita yang ada di wilayah timur ya. Pertama itu saya mau menyampaikan banyak terima kasih ya untuk Om Prof Hikmat, Om Bahrun, Om Anton, sama khusus untuk Om Sul ya, yang memang luar biasa sekali nih membimbing dan mendampingi kita dari level basic sampai dengan yang level 1 ya. Ini yang menarik nih, semua pada berproses ini di seputar daratan ya. Ini di daratan ya Om ya. Ini basic rata-rata teman-teman, ini semuanya pada basicnya ini backgroundnya kehutanan ya, Om Sul ya. Ya. Ini saya sendiri ini yang basicnya ini kelautan ya Om ya. Saya ini sarjana perikanan Om. Nah,
Ini yang menarik bagi saya ini ada kita punya peraturan daerah terkait dengan RZWP 3. Itu terkait dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu juga ada terkait dengan pemetaan, Om. Ada terkait juga dengan pemetaan. Nah, yang menarik bagi saya ini, saya udah dari basic dasar sampai level 1 ini, saya bisa untuk bagaimana membuat pemetaan. Ini menarik sekali. Nah, saya pernah ikut itu kegiatan yang dilakukan oleh USAID. Itu lebih khusus terkait dengan rencana zonasi ya. Nah, ada juga bagian-bagian yang pemetaan. Nah, kira-kira dalam pemanfaatan drone ini untuk wilayah laut, itu dia efektif nggak, Om? Itu yang pertama ya untuk pemanfaatan drone di wilayah laut. Karena kita punya pemetaan pemanfaatan wilayah laut, itu pada prinsipnya itu sudah berada di entah dia punya titiknya itu kita kalau kita lihat itu zona UTM untuk wilayah negara itu memang di zona UTM 52S ya untuk Ambon, ada juga di 53, ada juga di 51. Nah, kira-kira dengan kegiatan yang saya ikuti ini, saya bisa implementasinya itu nanti ke teman-teman dalam hal penggunaan teknologi drone ini dalam tugas keseharian saya dalam hal ini pemetaan dan pemanfaatan ruang laut. Nah, kira-kira dari basic itu ada punya kesan nggak? Kira-kira yang bisa saya nanti sampaikan buat teman-teman di instansi ya yang menjadi basic saya gitu. Dan ya mungkin kalau tidak ada halangan bisa dilanjutkan sih untuk di level 2. Saya sangat tertarik untuk melakukan pemetaan kegiatan seperti ini. Mungkin itu Pak Om. Terima kasih ya. Gini, saya langsung jawab saja Om sebenarnya. Kalau Om penasaran, pertanyaannya Om itu banyak akan terjawab di Advance 2. Itu satu. Yang kedua, kalau saya pribadi, saya sudah bermain dengan drone itu di level perairan dangkal dengan mangrove ya, pesisir. Karena belum ada tuh pemetaan yang dilakukan itu di laut dalam menggunakan drone itu belum ada tuh. Drone quadcopter ya versi kita. Siap. Tapi pesisir, lamun, pesisir, mangrove itu kita udah punya pengalaman. Sampai kita membantu kawan-kawan yang penelitian S3 gitu ya di level itu. Jadi itu, nah terkait RZWP3K sebenarnya saya nggak mau bahas. Saya tahu persis dokumennya dan penyusunannya karena saya penilai dokumen tata ruang, Om. Jadi ini kalau Om mau belajar di Advance 2 itu kita akan mengarah ke sana gitu. Akan mengarah ke sana. Tapi saya tidak akan bocorkan seperti apa. Daftar dulu. Siap. Nanti kan tidak enak ujian tapi sudah dikasih kisi-kisi dulu gitu. Gitu Om ya. Siap. Thank you. Om Barin silakan Om. Siap Om. Makasih Om. Baik. Baik, ini penanya terakhir ya. Saya akan balance tadi sudah banyak Om yang tante-tante saya cari siapa ya. Mbak Veronisa. Halo. Silakan Mbak Veronisa. Menutup nih. Ayo, silakan. Ini dari Bukit Tinggi. Mbak Veronisa. Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Silakan mau ngomong. Suaranya mati lagi. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Oh, sedang banyak back sound-nya, Mbak. Back sound-nya ini cocok buat
Oke, terlalu banyak backsound-nya, mungkin agak mengganggu jadi nggak kedengaran vokalnya. Baik, kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kawan-kawan. Satu lagi pesan dari kami bahwa ada yang kami minta khusus ke kawan-kawan bahwa apa yang sudah diberikan dan sudah dimiliki kawan-kawan ini tolong disebarluaskan. Baik di sosial media, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal pun di mana saja. Tidak perlu nanti harus tunggu sampai ke advance 2, tunggu nanti harus begini, nggak usah. Apa yang sudah dimiliki sekarang, bagikan sekarang. Tidak perlu siapa yang harus kita pilih, ada yang kita temui, bagikan. Jadikan ini manfaat dan jadi kemaslahatan kepada masyarakat di mana kita tinggal. Terima kasih banyak. Saya minta Om Hikmat untuk menutup acara ini. Silakan Om. Sorry saya. Baik Om, saya kira mungkin pertama silakan untuk lanjut di Edspan kedua yang tentunya dengan tantangan-tantangan yang lebih menantang dengan 20% tugas lebih banyak dan kemampuan tidak hanya menggambar tapi juga kemampuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aplikasi drone ini dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan, dikaitkan dengan dinamika sosial ekonomi dan lain sebagainya. Ya, itu nanti mungkin di level 2, level advance 2 ini rekan-rekan akan lebih banyak belajar sendiri, mengeksplorasi sesuai dengan tugas dan permintaan yang disampaikan oleh sekolah dan guru utama nanti. Saya kira sukses selalu, mudah-mudahan kita sehat, diberikan kemudahan dan keikhlasan untuk menempuh di Edspan 2. Terima kasih Om, Tante, semuanya sehat selalu. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hikmat, terima kasih Om Zul, kawan-kawan semua. Terima kasih. Sampai ketemu ya di Advance 2. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.